Tapi semua yang mereka dapetin nggak bisa dengan rapihnya nandingin kalimat Al-Quran. Nah ini keluar pada mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu ditantang oleh Al-Quran, orang kafir Quraisy, ayo bisa gak nandingin kalimatnya Al-Quran? Gak ada yang bisa mereka semua. Ditanding, ayo coba jadiin bikin satu surat kayak Al-Quran, gak bisa. Ditanding lagi 10 ayat, gak bisa. Satu ayat pun gak bisa mereka membuat kalimat yang indah seperti indahnya Al-Quran. Kita nggak bisa. Kita nih ya orang nggak ngerti bahasa Arab yang nggak bisa. Bagaimana mau ngitung-ngitung dan dari maknanya itu sangat hebat yang ada pada Al-Quran. Mereka pun semua yang hebat-hebat ahli bahasa di zaman tersebut nggak bisa nandingin kehebatannya Al-Quran. Nah ini keluar pada Nabi Muhammad SAW, An-Nabiyil Ummi, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi keluar pada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya Jibril Rasulullah, Iqra, dengan suara tuh Nabi Muhammad, Iqra, dijawab Rasulullah, ma ana biqari, aku ini orang yang nggak bisa baca, aku nggak bisa baca. Gak lama kemudian Rasulullah merasa dipeluk dengan pelukan yang kencang yang kuat, hatta balagha minni al-juhd, kata Rasulullah, sampai aku itu nggak bisa napas dengan kencangan peluk tersebut. Dipeluk dengan kencang Rasulullah, dipeluk dengan kuat, lalu dilepaskan. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskan. Dibilang lagi Iqra, maksa gitu, Iqra. Rasulullah jawab lagi, ma ana biqari, aku nggak bisa baca, kata Rasulullah SAW. Dipeluk lagi dengan kencang, hatta balagha minni al-juhd tsumma arsalani. Dipeluk dengan kencang sampai aku susah sesak nafas, kemudian dilepaskan. 3 kali Iqra, dijawab oleh Rasulullah SAW, ma ana biqari. Begitu juga sampai akhirnya, lalu suara tersebut melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ ayat yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, ayat Al-Quran itu Iqra sampai 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai situ. Nah, ini awal pertama kali ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW, dibacakan oleh Sayyidina Jibril. Dari situlah ketika Rasulullah SAW mendapat kalimat tersebut, Rasulullah SAW keluar dari gua Hira tersebut, lalu ada suara lagi, Ana Jibril wa anta Rasulullah, aku adalah Jibril dan kamu Rasulullah SAW. Bingung Rasulullah dalam keadaan bingung. Sampai dalam riwayat disitulah Sayyidina Jibril alaihissalam menampakkan wujudnya di hadapan Rasulullah SAW yang benar-benar. Selama Rasulullah SAW jadi Nabi dan Rasul, Sayyidina Jibril suka datang kepada Rasulullah itu macam-macam bentuk. Kadang menyerupai orang, kadang cuma suara doang, kadang dengan bentuk yang lain, tapi dengan mewujudkan bentuk yang aslinya Sayyidina Jibril itu pertama kali ketika Rasulullah SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Sayyidina Jibril di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan wujud aslinya. Apa kata Rasulullah? Aku melihat kakinya ada di tanah, tapi badannya sampai ujung langit nggak kelihatan. Dan lebar sayapnya dari masyriq ke maghrib nggak kelihatan juga. Lebar sayapnya malaikat Jibril. Ini malaikat gede, malaikat-malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewa. Makanya prajurit tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak itu malaikat. Gak ada yang nandingin. Besarnya besar banget, macam-macam, bentuknya macam-macam. Sampai ada dalam riwayat dengan segedenya malaikat Jibril tersebut, kita bisa bayangin apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Melihat ke bawah itu kakinya, melihat ke atas langit, kepalanya pun belum kelihatan. Sayap, bentang sayapnya itu dari ujung ke ujung masyriq ke maghrib ini belum kelihatan. Itu malaikat Jibril. Sampai dibilang
Katanya malaikat Jibril pernah bilang, "Akhi Mikail akbar min." Saudaraku malaikat Mikail, tahu malaikat Mikail? Itu lebih besar daripada aku. Badannya lebih besar daripada aku. Sampai ada riwayat lain juga, ada malaikat yang gedenya, yang besarnya itu jarak antara ujung kuping nih, ujung kuping sampai ke pundak sini, jarak ini dari ujung kuping sampai ke pundak ini itu jarak perjalanan 300 tahun. Tahu tuh, saya bayangin ya gimana. Kita aja dari sini ke Tegal 3-4 jam, sekitar 300 kilo. 3-4 jam tuh. Ini dari sini 300 tahun umur kita ini nggak nyampe. Ini baru sampai sini, belum dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Nah ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak ada kerjaan kalau kita sampai mikirin besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pantas. Kita seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak pantas mikirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bentuknya Allah, bagaimana gedenya Allah. Ini nggak boleh. Dalam syariat Islam kita nggak boleh mikirin kayak begini. Kenapa? Bukan tugasnya kita. Kita hanya patut sama Allah, nyembah Allah, sudah. Ente mikirin makhluknya Allah aja nggak sampai, apalagi mau mikirin sang Khalik. Nggak ada tugas yang kita mikirin ke sana. Yang ada kita cuma perlu ibadah kepada Allah, ingat sama Allah SWT, dan benar-benar kita terhadap Allah SWT meyakini kita ini seorang hamba yang patut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah ketika Rasulullah SAW pertama kali melihat malaikat Jibril. Besar gak Jibril? Gede gak malaikat Jibril? Nah ini yang mendampingi Rasulullah SAW. Namun pada waktu itu Rasulullah SAW masih kebingungan. Dibilang antara Rasulullah wa ana Jibril, dan ini Jibril. Takut Rasulullah, bingung. Lari Rasulullah, lari pulang ke Sayyidah Khadijah ketemu istrinya. Ketika ketemu sama istrinya, pulang Rasulullah SAW, ketemu Sayyidah Khadijah. Lalu Rasulullah SAW bilang kepada Sayyidah Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Gemeteran Rasulullah, ketakutan, gemeteran, bilang "Zammiluni, zammiluni." Apa? Selimuti aku, wahai Sayyidah Khadijah. Kedinginan Rasulullah SAW, takut. Takut. Sayyidah Khadijah pun juga bingung. Kenapa engkau ya Muhammad? Kamu ini kenapa? Kok tiba-tiba pulang dari gua dalam keadaan sakit atau kenapa? Bingung, nggak bisa jawab Rasulullah SAW. Masih bingung lama gitu, sampai akhirnya ketika Rasulullah SAW sudah mulai sudah mulai tenang sedikit demi sedikit, tenang, baru dilanjutkan oleh Sayyidah Khadijah. Kenapa kamu? Kenapa kamu ya Muhammad? Apa yang terjadi pada dirimu? Kata Rasulullah SAW, "Laqad khashitu ala nafsi." Aku ini takut pada diriku. Diceritain sama Rasulullah, aku terjadi begini. Ada Sayyidina Jibril bilang kepadaku, "Anta Rasulullah." Dia bilang begitu. Aku ini ada utusan Allah SWT. Ini Sayyidah Khadijah pas dengar ceritanya Nabi Muhammad SAW kayak begitu, coba kita lihat kehebatan hatinya Sayyidah Khadijah. Beliau gak marah, gak takut juga, gak bingung, ataupun ingkar. Ketika dapat bilang "Anta Rasulullah", beliau gak ingkar sama sekali Sayyidah Khadijah. Dengar cerita, ya mungkin kita kalau di masa itu pun kita merasa aneh, ngerti cerita kayak begitu. Coba ente pergi suatu tempat, mungkin ke Gunung Bromo atau mana, camping, balik ke rumah bilang ke umi, "Ana dapat kabar kayak begini." Diapain sama orang rumah? Surupan nih anak, masukkan jin apa nggak tahu kayak begini. Susah dipercaya orang kayak begitu. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW ketika menceritakan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, apa kata Sayyidah Khadijah? Kata Sayyidah Khadijah, "Kalla ya Muhammad, kalla, wallahi ma yukhzikallahu abada." Ya Muhammad, kalla, tidak mungkin
engkau tidak akan terjadi apa-apa pada dirimu. Engkau bakal baik-baik saja. Jangan takut. Allah tidak akan mengecewakanmu, kata Sayyidah Khadijah. La yuhinuka bal yukrimuk. Allah tidak akan merendahkanmu, tidak mengecewakanmu, akan tetapi Allah akan memuliakanmu. Tahu Sayyidah Khadijah di sini, meyakinkan hal tersebut. Karena ini bukan orang main-main ya. Muhammad bin Abdullah ini bukan orang main-main. Dipuji lagi sama Sayyidah Khadijah. Gak mungkin Allah mengecewakanmu atau menjerumuskanmu atau mencelakakanmu. Karena kenapa? Karena engkau innaka latasilur rahim. Engkau itu orang yang baik yang selalu silaturahmi. Wa tahmilul kal. Dan engkau selalu membantu orang-orang yang susah. Wa taksibul ma'dum. Dan juga engkau selalu memberi orang-orang yang gak punya. Wa tuqri'ud dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu. Ini sesuatu amal-amal yang sangat istimewa. Amal yang baik yang jarang orang dulu melakukan amal kayak begini. Wa tud'imut ta'am, dan engkau selalu memberi orang yang butuh makanan. Selalu dikasih sama Rasulullah SAW. Ini sebelum jadi Nabi, Rasulullah udah punya sifat-sifat tersebut. Sayyidah Khadijah benar-benar yakin. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau selalu membantu orang-orang yang benar. Selalu dibantu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang susah dibantu, orang yang perlu dibantu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal yang dipuji oleh Nabi kita Muhammad ketika Rasulullah SAW dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, adanya sosok istri yang mulia yang selalu menguatkan suaminya, yaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dikuatkan hati baginda Nabi Muhammad, dibikin semangat lagi baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa? Pendampingnya Sayyidah Khadijah. Nah, ini contoh seorang istri yang selalu mengangkat, mensupport suaminya. Ibu-ibu ya, selalu support suami itu dalam kebaikan, selalu bantu terus. Ini Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah bingung, diangkat oleh Sayyidah Khadijah, dikasih semangat, disupport. Gak mungkin Allah bakal mengecewakan engkau. Engkau orangnya begini, baik hati gini, semangat. Sayyidah Khadijah emang udah lihat dari dulu perilakunya Nabi Muhammad SAW. Sebelum Rasulullah menikahi Sayyidah Khadijah pun udah tahu ini orang yang benar-benar aneh, yang benar-benar memang bakal terjadi sesuatu yang baik terhadap orang tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai situ. Ketika Sayyidah Khadijah sudah meyakinkan kepada Nabi Muhammad SAW, engkau itu enggak bakal terjadi apa-apa, engkau itu bakal menjadi orang yang baik, orang yang benar, dan orang yang selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidah Khadijah mengajak, ayo kita datang ke Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ini orang yang sudah tua, dan Waraqah ibn Naufal ini adalah sepupunya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ini umurnya udah lumayan tua di sini, sekitar 50-an atau 50-an lebih Sayyidah Khadijah. Nah, ini diajak oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah SAW, ayo kita ketemu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini siapa? Suatu orang yang sudah tua, sepupunya Sayyidah Khadijah, dan beliau adalah termasuk orang yang benar-benar mendalami ilmu kitab. Ilmu kitab artinya beliau mendalami dalam kitab-kitab Injil, kitab-kitab Taurat, dan beliau tahu tentang cerita-cerita orang dahulu. Beliau ini pendeta, pendeta di zaman dahulu. Di masa orang kota Mekah, orang kota Mekah itu sibuk nyembah Tuhannya patung-patung berhala. Tapi beliau Waraqah bin Naufal nggak ikut. Dia nggak ikut nyembah patung berhala. Karena ngapa? Karena beliau belajar kitab Taurat, belajar kitab Injil. Beliau pelajarin semuanya di situ. Beliau benar-benar mengetahui Tuhan yang benar itu Allah. Dan beliau tahu bakal lahir Nabi akhir zaman, zamannya beliau. Sampai ketika Sayyidah Khadijah menceritakan kepada Waraqah bin Naufal, datanglah Rasulullah bersama istrinya ke rumahnya Waraqah bin Naufal.
Ya. Di saat itu Waraqah bin Nawfal sudah tua dan sudah buta. Saking tuanya ya, sampai udah mulai buta. Kata Sayyidah Khadijah, "Ya na'am isma' min ibni akhi." Wahai paman, wahai sepupuku, tolong coba ente dengarkan apa yang diceritakan oleh saudaramu ini. Itu maksudnya Rasulullah SAW. Ditanya oleh Waraqah bin Nawfal, "Ya ibna akhi, madza tara?" Wahai saudaraku, apa yang kamu lihat? Apa yang terjadi pada dirimu? Suatu yang aneh. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, diceritakan oleh Rasulullah SAW semua yang terjadi. Pada akhirnya Waraqah ini bilang, "Hadza huwa an-namusul akbar alladzi nazala ala Musa alaihi salam." Kata Waraqah bin Nawfal, itulah namus. Namus itu artinya